Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih kepada kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membongkar ya, bagaimana fakta tentang berita Israel dan Palestina yang dibawakan oleh beberapa media televisi di Indonesia. Hal itu tidak berita yang dibawakan oleh Indonesia itu ternyata berita hoax saja. Ya, di mana ada seorang ibu yang dari Israel sendiri pulang ke Indonesia dan ternyata berita dari Indonesia itu tidak benar dengan fakta yang disiarkan oleh berita Indonesia tentang Israel dan Palestina. Ya, lebih jelasnya mari kita dengar bagaimana seorang ibu ini membuka fakta itu. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pulang dari Israel. Oh, puji Tuhan. Dengan siapa di sana, Bu? Dengan rombongan ya? Dengan rombongan. Jadi tadinya memang mau dibatalkan, Pak, ceritanya. Tapi saya bilang saya antusias walaupun kondisi di sana sedang sangat mencekam katanya kan gitu. Loh kenapa antusias? Saya pengen tahu sebenarnya memang betul nggak apa cerita-cerita yang ada di Indonesia ini, katanya Israel mencekam dan segala macam. Akhirnya kami jadi berangkat 23 orang bersama Pak Lidara berangkat. Nah kami berangkat itu tanggal 23 sampai kembali pulang ke Indonesia itu tanggal 3 November. 23 Oktober pulang ke Indonesia tanggal 3 November. Baru Pak. Saya mau sedikit cerita ya. Indonesia itu hoaxnya luar biasa Pak. Oh ya? Benar. Jadi kami masuk ke awal kan kami ke Dubai, kemudian ke Yordan, dari Yordan langsung border masuk Israel. Masuk Israel tidak semenyeramkan yang orang-orang ceritakan. Mereka orang baik-baik sekali Pak, serius. Masuk kami itu nggak lama kok dicek. Terus kami bisa masuk ke Israel, ke Kapernaum, kemudian ke Nazaret. Nah, cerita menarik adalah setiap kan itu sepi. Kenapa sepi? Bukan karena ada perang, Pak. Sepi karena tidak ada wisatawan yang berani masuk. Cuma 2 rombongan yang berani masuk, Pak, ke Israel. Bahkan kami dapat semacam penghargaan dari Menteri Pariwisata Israel karena termasuk orang Indonesia yang berani masuk ke Israel dalam kondisi seperti itu. Dan di situ sepi, toko memang banyak yang tutup karena memang nggak ada wisatawan sama sekali. Nah, di situ yang membuat saya tuh kaget adalah mereka tuh hidup berdampingan loh dengan Palestina. Yang jadi sopir bis kami itu orang Palestina dan dia Muslim. Kalau saya ngobrol sama dia pakai bahasa Arab, dan orang-orang Israel jago-jago bahasa Arab karena mereka kan bahasa Arab itu adalah bahasa nasional kedua Pak di sana. Nah, menariknya lagi, ketika kami masuk ke dalam hotel ya, menginap, itu isinya kebanyakan pengungsi Palestina, Pak. Iya. Ya. Nah, dan mereka tinggal, saya ngobrol dengan mereka. Mereka tinggal di situ gratis, nggak bayar makan, tidak bayar tempat tinggal. Mereka di situ. Jadi hotel-hotel penuh dengan para pengungsi. Ya, jadi kalau orang cerita bilang Israel kejam, enggak sama sekali. Kalau saya bilang ya Pak ya, Israel itu lebih toleran daripada orang Indonesia. Lebih toleran. Nah, pengungsi kan saya tanya, kok nggak ngungsi ke Yordan yang juga dekat dan negara Islam? Kok nggak ngungsi ke Mesir? Tidak ada yang mau nerima kecuali Israel, bayangin. Sebegitu kita orang Indonesia membenci Israel, dialah yang nampung pengungsi-pengungsi itu, Pak.
Dan Betul, kami betul. ngobrol juga dengan tentara, tidak semencekam yang diomongkan di media. Kami masuk kemana-mana, ke Nazaret, kemudian ke Yerusalem. Itu nggak ada pemeriksaan yang ketat. Kami yang katanya Masjidil Aqsa itu sempat kebakar atau dikepung Israel, itu bohong semua, Pak. Tembok ratapan Al-Aqsa sama Dome of the Rock itu seperti biasa. Aktivitasnya seperti biasa, orang ibadah. Pas kami ke situ kebetulan setelah Sabat. Jadi Sabat kan memang sepi, kemudian orang banyak pergi berdoa setelah Sabat itu. Nah, di situ memang di seputar Al-Aqsa itu memang dijaga oleh tentara Israel. Karena tempat itu dijaga supaya tidak boleh Hamas ini masuk ke dalam mau menguasai Al-Aqsa itu, Pak. Ya. Jadi itu mereka jaga. Tapi menariknya adalah kan ada kayak penjaga masjid gitu-gitu ya, biasa kan. Nah, yang jagain masjid itu mereka tuh ngobrol, ngopi, ngerokok bareng sama tentara-tentara Israel itu. Kayak sudah berteman lama. Dan saya bertanya sama orang-orang Palestina. Mereka bilang, kami hidup biasa saja. Dan mereka bilang juga, tanpa Israel kami gak bisa hidup. Bayangin, Pak. Wow. Palestina itu, iya, banyak bekerja di Israel. Banyak bekerja di Israel. Mereka ngomong begitu. Ini rakyat Palestina sendiri ngomong begitu. Saya sampai ke Indonesia kok bahasanya lain. Ya kan? Sampai ke Indonesia, hoaxnya terlalu berlebihan, terus bahasanya juga berbeda sekali dengan apa yang saya lihat. Ini saya mengalami sendiri, bukan cuma omong doang. Saya ngobrol dengan mereka. Saya juga ngobrol dengan tentara Israel, kemudian dengan orang-orang Palestina. Bahkan ada beberapa foto saya foto dengan anak kecil-kecil Palestina. Itu biasa tidak terjadi. Suara bom juga jauh, mungkin karena Gaza kan agak memang jauh ya dari tempat kami ziarah. Jadi kalau saya bilang, yang uniknya lagi di Dubai, di Yordan, dan di Mesir, kami hampir tidak pernah mendengarkan suara azan, Pak. Masa? Subuh, serius. Bahkan subuh saya tidak mendengar suara azan. Kalaupun ada sayup kecil jauh, siang-siang nggak ada suara toa. Di Mesir, di Yordan, dan di Dubai nggak ada sama sekali. Beda jauh dengan di Indonesia. Nah, ya, dan kita ini ya dibanding mereka lebih toleransi daripada Indonesia, Pak. Jujur mereka lebih toleransi daripada Indonesia. Jauh, Pak. Kita tuh cuman karena kebencian yang mendarah daging dari zaman Nabi mereka sampai saat ini. Jadi itu framing kebencian itu ya terus berkembang, akhirnya mendarah daging sampai saat ini. Saya sampai menangis lihatnya, Pak. Ya ampun. Mereka tuh baik-baik banget, serius. Orang Israel tuh baik-baik. Orang Palestina pun baik-baik. Ada ibu-ibu yang dia biasa jualan pernak-pernik Kristen lah, kayak misalnya kalung salib, rosario, terus minyak urapan. Dia Muslim Palestina. Dia sampai cerita sambil menangis. Karena apa? Tokonya tutup. Bukan gara-gara perang. Ya, awalnya memang dari perang. Tetapi karena hoax ini yang terlalu berlebihan, akhirnya tidak ada orang yang mau datang ke Israel. Aman, Pak. Kami pergi di situ tuh suasana sangat aman. Kami ngobrol dengan orang-orang Israel, tentara-tentara Israel. Kami ngobrol dengan orang-orang Palestina. Nggak seperti yang dibayangkan, yang saya bayangkan sebelum saya masuk tanah perjanjian itu. Dan lucunya, sampai pas di Yordan dan di Mesir, tour guide kami kan Muslim, yang di Yordan sama Mesir. Dia bilang, jangan pakai atribut Palestina ya. Tuh, coba. Di sini pakai atribut Israel, kita malah dihujat-hujat. Saya baru kembali dari Medan kan. Ada pelayanan, kasih seminar di Medan. Saya turun pakai baju kaos Israel.
Itu pada ngelihat saya tuh kayak ngelihat setan gitu, Pak. Sinis. Iya, iya. Ya. Tapi di Arab Saudi, di Dubai, di daerah-daerah Timur Tengah yang pakai atribut Palestina malah ditangkap-tangkapin. Kami nggak boleh waktu itu sama tour guide-nya. Jangan ya. Bayangin, kebolak-balik kita ini Indonesia sok ke Arab-Araban. Orang Arab sudah jauh lebih maju daripada kita. Jadi stoplah orang Indonesia nih ya. Jangan bikin berita yang apa ya, terlalu berlebihan. Malu kita di dunia internasional. Jujur saya malu. Waktu kami ke mana? Ke pantai Mesopotamia itu, yang ada talang air panjang itu, ketemu dengan orang-orang orang Amerika kan. Dia tanya dari mana? Kami bilang kami dari Indonesia. Weh, kalian berani ya? Katanya gitu. Loh kenapa? Saya bilang begitu. Dia bilang apa, Pak? Kan kami tahu orang Indonesia bikin hoax. Matius 16 ayat 1 dan sampai ayatnya yang keempat mengatakan bahwa orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk, rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak ini. Sekali lagi, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam renungan kita juga pagi ini mengingatkan kita bahwa seringkali hidup kita ini menjadi tidak benar ya, dan juga kita sendiri sering mengatakan bahwa siapakah itu Tuhan Yesus? Ya, kalau dia Tuhan Yesus, ya, dia harus benar-benar menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Ada banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, tunjukkanlah kalau dia itu Tuhan. Dan seringkali kita menjadi orang Farisi dan Saduki yang hanya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, artinya fasik dengan kitab suci, tapi tidak mendalami firman Tuhan itu dan mengalami firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Bahkan kita tahu bahwa orang Farisi dan Saduki ini, ya, ahli Taurat. Ya, mereka tahu kebenaran, tetapi tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Kita mengerti bahwa di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa datangnya seorang penyelamat yang akan lahir dari seorang perempuan perawan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kalau kita melihat orang Farisi ini dan Saduki ini, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itulah goblok mereka. Karena hidup mereka sudah dikuasai oleh setan, sehingga mereka menjauh dari Tuhan. Bahwa Nabi yang mereka tunggu-tunggu itu, kata mereka belum datang. Padahal Allah sendiri sudah menjanjikan akan datang seorang penyelamat. Bapak Ibu Saudara, marilah kita merenungkan hidup kita ini. Apakah kita sudah percaya kepada Yesus atau tidak? Ya, Yesus berkata bahwa aku jalan dan kebenaran dan hidup. Adakah seorang nabi berkata begitu? Tentu tidak. Hanya Yesus sendiri yang mengatakan itu. Itu tandanya bahwa dia Tuhan. Ya. Dan selain itu Tuhan Yesus juga berkata bahwa aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Adakah seorang nabi berkata begitu? Ya, kalau saya lihat tidak ada ya. Tapi mari kita semuanya untuk berserah dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Ya, dari kesaksian yang sudah kita saksikan bersama, seorang
murtadin dari Israel, ya, dari seorang Islam sendiri dari Israel. Dia datang, ya, membawa berita yang baik. Ternyata berita-berita dari Indonesia tentang Israel dan Palestina, ternyata itu itu hal yang buruk, ya, kalau kita melihat dari Indonesia. Bahkan dari penyampaian tadi seorang ibu ini, ya, ternyata orang Amerika saja malu dengan Indonesia. Di mana orang Indonesia ini biasanya berita-berita dari Indonesia ini sering memberikan berita yang hoax, berita yang tidak benar, berita yang tidak jelas. Sehingga warga Indonesia membuat resah dan bertanya-tanya, apakah kejadian itu benar? Dan hal itu sering dipermasalahkan, terutama kepada Israel. Ya, Israel yang selalu dipersalahkan. Ya, wajar aja. Tapi ya, ingat bahwa Tuhan Allah akan selalu senantiasa menjaga bangsa Israel. Ya, janji Tuhan itu kepada bangsa Israel. Dia akan menyertai, ya, mereka sampai kesudahan zaman. Ya. Dan harapan saya, marilah kita semua untuk bisa memberikan tanggapan yang baik, memberikan tanggapan yang positif terhadap setiap video-video yang disampaikan oleh sosial media. Ya, mari kita mencari unsur masalahnya, unsur aslinya, apakah itu benar atau tidak. Jangan sampai kita salah menanggapi dan bahkan salah melihat video itu sehingga kita berkata negatif terhadap orang lain. Ya, itu sih tanggapan saya. Semoga video ini mencerdaskan kita dan semoga juga melalui renungan yang sudah saksikan tadi, ya, biarlah menguatkan iman kita. Ya, sekian saja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.